Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu bagaimana kita akan dikenang nanti. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Tawarik 10 ayat yang ke-13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Setiap manusia akan mengalami kematian, hanya saja waktu dan bagaimana matinya tidak seorang pun yang tahu. Namun yang teramat penting adalah bukan bagaimana kita mati, tapi bagaimana kita hidup sebelum kematian menjemput kita. Itulah hal yang teramat penting untuk dimengerti. Ada tulisan tentang silsilah hidup manusia di batu nisannya. Kapan dia lahir, kapan dia meninggal, dengan siapa dia menikah, siapa nama anak-anak dan menantunya. Semua itu tertulis di batu nisan manusia untuk dibaca dan dilihat siapapun yang lalu lalang di dekat kubur orang tersebut. Namun ada batu nisan lain yang tidak dipahat dan ditempel di kubur jasad manusia, yakni batu nisan yang ada di pikiran dan di hati manusia yang pernah hidup bersama-sama dan mengenal pribadi yang telah tiada itu. Itulah yang disebut kenangan yang dibangun atas dasar reputasi dan nama baik manusia yang telah tiada itu, atau bahkan dikenal sampai lama yang dituliskan manusia di dalam buku-buku sejarah. Di batu nisan Saul, bukan yang ditulis di kuburannya, tapi yang ditulis di kitab Tawarik adalah demikian. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Saya yakin dan percaya, jika saja Saul boleh memilih atau boleh mengulangi kembali masa hidupnya, kemungkinan besar dia tidak akan mau tulisan seperti itu yang mendekorasikan batu nisan abadi yang ada di kitab Tawarik tentang dia. Namun semua itu sudah terlambat. Saul memiliki kesempatan demi kesempatan, namun dia telah memilih jalan hidupnya yang menghancurkan diri sendiri. Beberapa catatan hidup Saul yang merusak dapat kita jadikan sebagai pelajaran dan cerminan bagi langkah-langkah hidup kita sebagai berikut. Dalam hal ketaatan dan penundukan diri, Saul sangat rapuh. Hal ini didorong oleh keangkuhannya sendiri yang terlalu memandang remeh pembapaan yang Tuhan tempatkan di atasnya, yakni Samuel. Semua nasihat dan arahan Samuel dianggap remeh oleh Saul, sehingga satu ketika saat ditegur karena kesalahannya sendiri, Saul berkata kepada Samuel di dalam 1 Samuel 15 ayat 30, demikian, "Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu." Tidak adanya ketaatan dan penundukan diri terus bergerak seperti kanker yang makin merusak karakter Saul. Dalam hal penguasaan diri, Saul sama sekali tidak memilikinya. Hal ini didorong oleh ketamakannya dan sifat rakus yang ada padanya. Ada masa dia ingin kebun anggur milik Nabot dan keluarga besarnya. Karena Nabot menolak untuk menjual kebun anggur tersebut kepada Saul, Saul merasa kecewa, sehingga Saul berupaya sekuat tenaga untuk mendapatkan kebun anggur tersebut. By hook or by crook, atau dengan cara apapun, yang penting dapat dia miliki. Akhirnya dengan cara yang licik dan tipu daya, Nabot difitnah dan kemudian dibunuh. Kebun anggurnya dirampas oleh Saul. Kelemahan karakter yang satu melahirkan kelemahan karakter lainnya, sampai pada akhirnya cacat karakter itu sudah menjalar seperti kanker yang tidak dapat tertolong lagi. Saudaraku yang terkasih, catatan batu nisan kenangan seperti apa yang kita ingin tuliskan di hati dan pikiran, bahkan di buku sejarah tentang kita,
Belajar dan mulai goreskan tinta itu mulai sekarang. Goreskan dengan membangun karakter yang mulia, yang luhur, dan yang kudus di hadapan Tuhan. Bau wangi bunga mawar itu akan tercium sampai di setiap sudut ruangan. Dan apabila ditekan, maka bau wangi minyak narwastu murni itu akan tercium di seluruh rumah, bahkan sampai keluar halaman. Hasilkanlah karakter yang murni, seperti minyak narwastu yang murni. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Bantu aku dan tuntun aku agar aku belajar membangun karakter mulia seperti yang ada padamu. Amin. Jesus loves you and so do I.